Kasihan juga ya Allah, nangis terus tuh sahabat. Masya Allah, kasihan. Kasihan. Ya Allah, kasihan banget. Nangis terus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di kesempatan malam hari ini kebetulan Sahabat Salam lagi free program ya. Jadi akan berbagi kepada sahabat dan sahabati suasana terbaru di sekitaran pelataran Masjidil Haram, sekaligus kita akan masuk di dalam seperti apa sih suasana terbaru dengan kepadatan para jemaah yang ada saat ini. Kita masih berada di luar sahabat, dan kita mau masuk. Jadi ada jalur-jalur tertentu bagi yang ingin melaksanakan ibadah umroh ya, harus melewati jalur ini karena pengawasan masih cukup sangat ketat nih. Jadi adalah petugas-petugas dari kepolisian. Jadi kalau misalnya ada para jemaah yang tidak memakai kain ihram, maka otomatis jemaah tersebut tidak akan diperbolehkan masuk. Makanya harus memakai kain ihram, baik yang akan melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah sholat. Wabil khusus ya ingin sholat di pelataran Ka'bah. Perhatikan, ini adalah jalur masuk. Kita mau masuk dulu sahabat ya. Dan dari sana itu adalah rata-rata adalah jalur dari Marwah. Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, mereka akan keluar dari Marwah. Kita mau masuk dulu sahabat, insyaallah. Dan mungkin para sahabat dan sahabati yang rindu, yang pernah melintas jalur ini, masuk keluar ini, silahkan komen di kolom komentar. Saya doakan semoga para sahabat dan sahabati yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan, kelancaran, bisa mendapatkan perhitungan, bisa mendapatkan haji. Amin. Masuk. Kita mau masuk. Nah, tuh sahabat, ini kita masuk dari depan pintu WC nomor 3 ya. Itu mataf di sana sudah tertera. Rata-rata jemaah Indonesia juga sering banget lewat dari pintu ataupun jalur di sini. Insyaallah kita turun. Dan di sini jalur paling istimewa karena langsung melihat Ka'bah. Perhatikan sahabat, Masya Allah, tabarakallah. Nah, langsung melihat ke pelataran Ka'bah, dan ini lurus langsung sahabat. Jadi jalur yang sangat mahal ya, karena lintasan ini langsung ke pelataran Ka'bah. Dan sekali lagi sahabat salam doakan untuk para sahabat dan sahabati dimanapun sahabat berada, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga Allah memudahkan langkahnya datang ke Baitullah bisa umrah dan haji. Amin ya rabbal. Kita ke sini. Insyaallah, masyaallah, tabarakallah. Nah, ayo kita ke sini melihat suasana di sekitaran pelataran Ka'bah. Berapa pasal itu?
Dan banyak yang belum paham, makanya saya akan jelaskan lagi kepada sahabat. Di sini di mana Ustadz tempat imam Masjidil Haram? Ini kita tunjukin kepada para sahabat nih. Ini adalah tempat imam Masjidil Haram. Jadi setiap waktu sholat imam akan masuk ke daerah ini sahabat. Nah ini dia. Jadi bagi kalian sahabat dan sahabat yang belum paham, nih, Masya Allah. Dan sahabat salam ingin coba, jarang sekali sahabat salam pakai ini karena mikrofon, mic ya. Saya tahu lebih bagus suaranya. Tunggu sahabat, tunggu sahabat. Ya, tunggu. Mana. Sorry. Kita pakai ini dulu. Siapa tahu lebih mendukung. Karena dari zaman dulu malas karena pernah hilang. Makanya, karena belum terbiasa ya. Gimana sahabat? Kira-kira lebih support ya? Pasti suaranya lebih kenceng kita pakai mic ya. Ya karena memang sering sekali sahabat salam tuh kalau lagi pakai kayak gini tuh sering lupa gitu ya. Makanya kadang sering hilang. Di sini sudah hilang gitu sahabat, Masya Allah. Nah kita akan jalan-jalan ke sini, Masya Allah. Nah coba lihat bagaimana suasana terbaru di sekitaran pelataran Ka'bah. Dan biasanya ini yang pakai baju-baju biasa ini memang sebetulnya tidak diperbolehkan masuk. Tapi kayaknya mereka itu nekat ganti ihram di dalam nih seperti ini. Makanya di luar itu dijaga ketat. Allah, ini ada anak kecil sahabat hilang nih. Tuh, ini lokasian ini lagi proses, mungkin akan dibantu oleh petugas kepolisian. Ya, itu menangis tuh, kasihan banget. Makanya harus benar-benar ekstra hati-hati, apalagi dengan suasana yang sangat crowded seperti ini. Maka harus benar-benar waspada ketika kita membawa anak kecil. Jangan sampai hilang, jangan sampai teledor. Ya harus benar-benar dijaga. Apalagi kita sedang melaksanakan ibadah, atau karena sedikit kita teledor, maka otomatis susah ketika kita akan mencari. Kecuali mereka membawa ID card, sedangkan anak kecil ini tidak membawa ID card sama sekali. Makanya saya selalu sarankan kepada seluruh para jemaah, demi menjaga keamanan, kita selalu wanti-wanti untuk selalu membawa ID card seperti ini. Ini sangat penting sekali. Masya Allah, tabarakallah nih. Dimanapun kita berada, walaupun sahabat salam sendiri tidak pernah lepas, sebagai bukti bahwa kita adalah benar-benar jamaah seperti itu. Nih, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kecil. Kasihan juga ya Allah, nangis terus tuh sahabat. Tidak kok, kasihan banget kalau melihat anak kecil tuh ini kesalahan besar dari orang tua ini. Kesalahan besar dari orang tuanya, tidak dikalungi ataupun dikasih tanda pengenal. Jadi mereka polos-polos. Mungkin mukimin ataupun warga asing minimal harus ada tanda pengenal, baik nomor telepon ataupun ID card seperti ini. Nah, kasihan banget tuh, Masya Allah. Masya Allah, kasihan. Allah, kasihan banget. Nangis terus tuh.
Nangis terus. Makanya harus benar-benar ini menjadi PR besar bagi orang tua ketika membawa anaknya melaksanakan ibadah qub. Karena mereka itu sama sekali hanya menggunakan kain ihram, tidak ada tanda pengenalnya sama sekali. Mereka petugas ini juga kehilangan orang anaknya, satunya kehilangan orang tuanya, ini kehilangan anaknya. Kok bisa ya? Masya Allah, kasihan tuh. Dengan kejadian hal ini sebetulnya sih terus terang saya sampaikan kepada sahabat, ini sering terjadi kepada jemaah, tapi alhamdulillah selama saya menemukan para jemaah anak-anak yang hilang tuh bukan dari jemaah Indonesia. Nih, seperti ini harus benar-benar dijaga tuh. Kan banyak banget nih yang bawa anak-anak kecil umroh tuh, perhatikan sahabat. Tapi benar-benar harus ekstra hati-hati dan selalu dipegang. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lalai melepas anak-anaknya, karena pasti orang-orang itu tidak, jamaah lain itu tidak memperdulikan ini anaknya siapa, kadang seperti itu. Kecuali benar-benar kita yang harus memegang erat-erat. Oke. Aduh, kasihan banget ya sahabat. Aduh, serius nih, kasihan. Dari tadi anak kecil itu nangis terus dan mungkin akan diproses di basma dan hal lain sebagainya untuk bisa diketahui identitasnya, karena sampai saat ini itu dia menunggu kabar, makanya mencari atau menunggu keluarganya, tapi sampai saat ini belum berhasil. Pihak kepolisian barusan dibawa kemana ya? Kasihan sekali ya Allah. Kalau ada anak kecil seperti itu, kita juga nggak sampai hati loh sahabat. Aduh Allah, mudah-mudahan ya, kita doakan semoga lekas ketemu dengan keluarganya. Karena harus benar-benar kita yang memahami terkait dengan situasi di lapangan. Anak-anak kan pengennya lari-lari gitu kan. Nah seperti ini nih, jangan sampai dibiarkan dilepas. Nah sekali teledor tuh mereka kebingungan. Jadi sekali teledor maka otomatis anak-anak kan ke kanan ke kiri lari-larian. Pokoknya benar-benar harus ekstra hati-hati bagi para keluarga, orang tua yang membawa anak kecil seperti ini. Jangan sampai kita lengah, dan apalagi kita banyak anak kecil seperti ini sahabat. Tuh, Insya Allah tabarakallah, mereka benar-benar banyak bawa anak-anak kecil. Jadi yang penting kita harus benar waspada. Nah seperti ini kan enak dikasih tanda pengenal kalung, Masya Allah. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh para jamaah lita khusus jamaah Indonesia, ketika kita membawa anak kecil jangan sampai kita lalai ya untuk tidak memberikan ID card tanda pengenal. Contohnya seperti ini. Masya Allah tabarakallah. Ini sahabat. Masya Allah tuh suasana terbaru di sekitaran pelataran Ka'bah. Ternyata banyak ya anak-anak kecil yang hilang. Ini juga hilang kayaknya nih. Masya Allah tuh suasana malam hari di sekitaran pelataran Ka'bah. Aduh, saya baru tahu ini, kasihan banget. Ini kayaknya adik kecil ini juga hilang orang tuanya nih sahabat nih. Tapi dari pihak polisian kita langsung ditangani dengan baik.
ya harus benar-benar bergerak cepat, karena kasihan kalau anak kecilnya bisa menangis. Karena kalau anak kecil kan tidak tahu apa-apa, bisanya mungkin bisa nangis, tidak tahu bagaimana cara masuk dari Masjidil Haram, keluar dari Masjidil Haram, terkait dengan hotel dan hal lain sebagainya. Jangankan yang masih kecil, kadang yang sudah bapak-bapak yang sudah dewasa pun kadang kita lupa, apalagi untuk mengenali terhadap jalur masuk keluar masuknya Masjidil Haram. Benar-benar ini menjadi PR besar bagi keluarga ataupun dari bapak-bapak, ibu-ibu, ya orang tua yang membawa anaknya untuk melaksanakan ibadah umrah harus benar-benar dijaga dan diberikan tanda pengenal sedetail mungkin, baik nomor telepon ditulis di tangan, baik ID card seperti ini, agar supaya ketika terpisah dari keluarganya ataupun dari orang tuanya, petugas kepolisian mudah mencari ataupun menelpon dari pihak yang bertanggung jawab, wabil khusus dari pihak motowib, tour leader dan hal lain sebagainya. Nah, sampai saat ini juga jamaah ini, anak kecil ini kehilangan keluarganya juga ini, sahabat nih. Ini mau dibantu oleh sesama negaranya mungkin. Nih. Allah, kasihan sekali. Karena banyak banget. Jangan pernah dibiarkan, sekali lagi ini pesan penting, apalagi pas waktu ketika para jemaah sedang melaksanakan ibadah sholat, wabil khusus orang tuanya. Seperti halnya kemarin, orang tuanya yang ada di kota Madinah sampai menjerit-jerit, mau nangis ya, karena waktu sholat anaknya dibiarkan berlarian, sehingga pas selesai sholat mereka sudah tidak melihat anaknya lagi. Nih seperti ini, sahabat, harus benar-benar saling dijaga ya, jangan sampai lengah untuk menjaga anak-anaknya ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Karena dengan jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia, ketika kita lengah membiarkan anak berlari-larian, otomatis mereka tidak tahu pergi kemana, jalan kemana. Makanya poin pertama adalah orang tua yang harus menjaga benar-benar untuk keluarga kita yang ada di yang ditemani oleh kita. Nih seperti ini nih, kembaknya anak-anak kecil ini, sahabat nih, berlari-larian gitu, harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dilindungi, jangan sampai terjadi kepada jemaah-jemaah Indonesia seperti ini nih. Jangan biarkan ini, sahabat, berlari-larian seperti ini. Masya Allah. Tuh. Apalagi saat ini sedang ramai-ramainya ya, sahabat ya. Itu harus benar-benar waspada. Pokoknya kejadian ini menjadi peringatan besar bagi kita semua, wabil khusus orang tua yang ketika akan melaksanakan ibadah umroh membawa anak kecilnya, mohon untuk benar-benar ekstra hati-hati ya. Walaupun memang insya Allah pasti bisa diproses, harus melalui basma dan hal lain sebagainya agar bisa terlacak identitasnya. Tapi namanya juga anak-anak kan tidak tahu apa-apa ya. Yang penting dia berlari-larian, have fun gitu di sini, untuk apa ya, berlari-larian pokoknya di pelataran ini, tapi tidak tahu mereka akan kesasar atau enggaknya. Nih seperti ini nih, ini bagus. Jadi tapi agak-agak lucu gimana nih, anak kecil nih. Jadi dia dikangkeng, dikasih tali seperti itu biar tidak lari. Ini walaupun dia lari jauh, nih tidak akan kemana pasti. Apalagi waktu dalam sholat ya, ketika dalam waktu sholat fardu, otomatis kan orang tua tidak akan meninggalkan waktu sholatnya. Mereka kan kadang tidak tahu anaknya pergi kemana, lari kemana nih. Makanya dikasih tali seperti ini, Masya Allah. Nah sahabat tuh, karena pasti keluarga orang tua kadang pengen sekali melaksanakan ibadah umroh, mengajak anak-anak tersayangnya
tapi harus benar-benar jadi PR. Lucu, Insya Allah. Nih, pokoknya intinya para sahabat dan sahabati ketika akan membawa anak-anaknya melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram benar-benar harus waspada. Sekali lagi, sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun sahabat berada. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Seperti ini ya suasana terbaru di sekitaran Masjidil Haram saat ini, wabil khusus di pelataran Ka'bah. Ini Masya Allah indahnya. Aduh, kemana lagi anak kecil itu? Ternyata barusan sudah saya menemukan tuh, tapi alhamdulillah langsung ditangani oleh petugas kepolisian. Ada dua, satunya laki-laki, satunya perempuan yang terlepas dari rombongannya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi kepada siapapun, jemaah dari manapun, lita khusus jemaah kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti video sahabat salam sampai selesai. Saya doakan dari kota suci Mekkatul Mukarramah, semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah bisa umrah dan haji. Saya sahabat salam undur diri dari kota suci Mekkatul Mukarramah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.